Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Fauzi sebagai siswa di SMA Boswa School Makassar yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 11. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi pertumbuhan ekonomi. Langsung saja kita mulai dari pengertian pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya terus berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang maupun jasanya. Adapun ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama adalah adanya laju pertumbuhan penduduk dan diikuti dengan produk per kapita yang cepat. Yang kedua, terdapat kenaikan produktivitas dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya perubahan struktural yang tinggi. Dan keempat, munculnya urbanisasi dalam suatu negara. Dan yang terakhir adalah adanya ekspansi menuju ke negara yang dianggap lebih maju. Selanjutnya, adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM adalah individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Selanjutnya adalah sumber daya alam. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam, yaitu sesuatu yang berasal dari alam, mencangkup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia dapat digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas. Dan semua ini ada di dunia ini berkat kemajuan teknologi yang ada di era sekarang. Membahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Dalam dunia ekonomi, khususnya di materi pertumbuhan ekonomi, terdapat 3 teori yang telah dirumuskan dalam ilmu ini. Salah satunya adalah teori klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik ini beranggapan bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Ahli yang merumuskan teori pertumbuhan ekonomi klasik ada 2. Yang pertama itu Adam Smith. Siapa yang tidak mengenal Adam Smith, yaitu seorang filsuf dan ahli ekonomi ini merumuskan teorinya dalam buku berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Dalam buku tersebut, Adam Smith mengatakan pertumbuhan ekonomi bertumpu pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dan hasil. Selanjutnya ada David Ricardo. David Ricardo merumuskan teori ini dalam buku berjudul The Principles of Political and Taxations. Bertolak belakang dengan pendapat Adam Smith sebelumnya, menurutnya pertumbuhan penduduk yang besar dapat berdampak pada kelebihan tenaga kerja, sehingga upah yang diberikan akan menurun. Sementara upah tersebut nantinya digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum pekerja, sehingga kondisi ekonomi akan mengalami kemandegan atau stationary state. Teori selanjutnya dari 3 teori yang beredar pada materi pertumbuhan ekonomi adalah teori neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menjelaskan faktor pertumbuhan ekonomi negara dapat stabil dengan 3 komponen penting, yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi. Ahli ekonomi yang menopang teori pertumbuhan neoklasik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Joseph Schumpeter. Menurut Joseph Schumpeter, ekonomi suatu negara dapat meningkat jika pengusaha menciptakan inovasi dan membuat kombinasi baru terkait proses produksi hingga investasi bisnisnya. Adapun Robert M. Solow, teori pertumbuhan ekonomi Robert M. Solow lebih menekankan pada rangkaian kegiatan produksi yang dilakukan manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Menurutnya, pertumbuhan penduduk bisa berdampak positif dan negatif, maka kondisi tersebut harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang produktif. Selanjutnya yang terakhir adalah teori historis. Teori pertumbuhan ekonomi historis fokus melihat proses perkembangan ekonomi dari tahap prasejarah hingga industri dan masyarakat dunia yang memiliki tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Setidaknya ada 2 ahli yang mendukung teori historis ini, yaitu Frederick List. Frederick List menganggap pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari teknik produksi sebagai sumber utama.
Adapun tahapannya terdiri dari masa berburu, berternak, bertani, kerajinan, serta industri perdagangan. Dan yang terakhir adalah Werner Somberg. Werner Somberg beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena dalam masyarakat terdiri dari susunan organisasi dan ideologi yang berbeda tentunya. Tahapannya terdiri dari perekonomian tertutup, kerajinan dan pertumbuhan, serta kapitalisme. Dan yang terakhir kita akan membahas untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita akan mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Rumusnya adalah laju pertumbuhan sama dengan pendapatan nasional di tahun A dikurang pendapatan nasional di tahun B per pendapatan nasional di tahun B dikali 100%. Hasil dari itu adalah laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut contoh soal menghitung PDB nominal. Menghitung nilai PDB menggunakan harga berlaku. Pada tahun 2019 dan 2020 harganya itu 10.000 dan 13.000. Jumlah barangnya ada 10 dan 15 dan PDB nominalnya ada 100.000 dan 195.000. Kita akan menghitung laju pertumbuhannya dengan cara 195.000 dikurang 100 per 100 dikali 100%. Hasilnya adalah 0,95 dikali 100% sama dengan 95%. Selanjutnya kita akan menghitung nilai PDB menggunakan harga tahun dasar atau biasanya disebut PDB real. Harga pada tahun 2019 dan 2020 adalah 10.000 dan 13.000. Jumlah barangnya adalah 10 dan 15. PDB nominalnya ada 100.000 dan 195.000. Di perbedaan dari PDB nominal dan PDB real ini adalah pada PDB real terdapat tambahan yaitu indeks harga dan PDB real. Indeks harganya pada tahun 2019 adalah 100% dan 2020 adalah 130%. Dan PDB realnya adalah 100.000 dan 155.000. Selanjutnya kita akan mengurang 150.000 dengan 100.000 per 100 kali 100%. Hasilnya adalah 0,5 kali 100% sama dengan 50%. Dan itu adalah hasil dari PDB real menggunakan harga tahun dasar. Sekian mungkin materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan terkait materi atau penjelasan yang kurang jelas, dapat ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.